Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan coba melakukan baik itu gravitasi atau juga tumpukan, kemudian juga tabrakan terhadap item ataupun juga game objek yang akan kita masukkan ke dalam ini ya, ke dalam game kita. Sebelumnya saya coba akan memberikan tambahan background ya. Ini saya coba kecilkan terlebih dahulu. Ini saya blok semua, kemudian ini saya sesuaikan supaya terlihat ada jurang. Baik, seperti sudah dicoba juga, rumahnya kita sudah diperbesar, kemudian juga ini sudah disesuaikan, warnanya juga supaya pas disesuaikan. Tinggal panggil ini pantai, kemudian juga saya punya tambahan karakter, panggil langsung panggil ke sini. Oke, backgroundnya sudah sesuai ya. Berubah. Kalau misalnya mau dirubah seperti ini bentuknya, tinggal di rectangle tool, kemudian disesuaikan. Oke, jadi sudah terlihat ada bagian tanah, ini tinggal tambahkan edge komponen collider. Karena memang di sini bidang sisinya saja yang akan digunakan, maka kita gunakan edge collider di bagian tengah ini yang akan kita jadikan karakter itu bertumpuk di bagian sini. Oke, di pantai tadi layarnya -2 supaya berada di belakang layar keseluruhan. Dan kalau kita jalankan bentukannya seperti berikut. Nah, ini rotasi sini masih ada, kita tinggal tambahkan karakter selanjutnya yaitu contohnya burung dulu. Oke, jadi multiple slicing dulu, sprite editor, mulai, kemudian di sini ada karakter masih orang yang akan saya gunakan juga, tapi kita coba slice terlebih dahulu, slice, kemudian apply, kemudian saya coba pindahkan sisi tengahnya untuk bisa dirotasi di bagian badan atau di bagian perut ya. Ya, rotasinya sesuai, ini juga sama sesuai di sini, kemudian juga ini juga bisa, cuman nanti setelah bagian ini kita selesai apply, kemudian close. Oke, di sini ada bagian tertentu yang tentunya kita bisa manfaatkan untuk bisa kita jadikan atau kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, objek di bagian sini. Oke, ini karena memang kita akan mencoba bagian dari script gerak, maka kita akan adakan pergerakan burung ini dari atas ke bawah dengan simulasikan gravitasi, di mana kita bisa tambahkan inisialnya itu digit body. Itu kalau misalnya tidak ada di bagian sini, di komponen pada bagian fisik 2D, kemudian juga rigid body 2D, rigid body 2D. Kemudian kalau misalnya dicoba dijalankan, nah ini sudah ada gravitasi terhadap ataupun juga pergerakan dari atas ke bawah dari burung ataupun juga player. Kita akan coba rename sebagai player. Ini player. Oke. Kemudian di sini karena memang mau ada umpan terhadap tanah, maka tambahkan juga collider. Di sini juga fisik 2D. Collidernya saya pakai yang box collider 2D. Jadi tumpukannya di bagian tubuh bagian bawah ya. Jadi di sini kalau di order layarnya supaya tidak berada di belakang, kita kasih 2 di sini. Kemudian di set, selanjutnya dijalankan. Jadi terjadi tumpukan atau tabrakan antara burung dengan tanah. Selanjutnya kita akan tambahkan script dengan bagian script di folder script. Di sini klik kanan, klik di shop script, kemudian kasih gerak supaya ini berjalan di layer dan drag ke bagian layer. Sampai di bagian layer muncul gerak. Sini sudah ada scriptnya. Kita akan nanti tambahkan beberapa variabel di gerak ini untuk ke kanan dan ke kiri. Sini sudah ada kelas gerak dan juga metode start dan update. Nah, di sini kita akan menggunakan public variable, public integer dari speed ya, speed untuk kecepatan dan juga dari lompat. Untuk lompat akan disesuaikan. Ini public, public, public. Ini kondisi if input titik get key
atau GIPD ya, GIPD dari keycode. Kalau tidak hafal bisa ke situsnya di unit manual di bagian input. Di sini ada input manager. Kemudian juga kita bisa tambahkan keycode atau juga langsung ke key yang akan kita tuju. Atau kalau misalnya menggunakan keycode kita panggil keycode titik, misalnya kalau ke kanan berarti kita pakai huruf D. Nanti saya akan coba simulasikan dengan yang keduanya. Atau ada input get key dengan menggunakan kanan ya atau right. Kalau tidak mengetahui bisa pakai yang bagian lain. Sorry, ini public dan speednya harusnya ada di atas. Ini bagian S ini kita haruskan di data integer sini di sini ada merahnya get ini get. Biasanya kalau ada salah itu akan ada notifikasi. Kalau misalnya ke kanan atau misalnya kita pencet kanan, maka akan ada transform, kemudian juga translate, di mana kita bisa menambahkan vektor 2 titik ke kanan, right. Kemudian di mana dikali dengan speed, kemudian dikalikan juga dengan sari waktu ya, yaitu time titik delta time. Delta time. Jadi ini akan ke bagian kanan. Kemudian kalau kita pakai yang kiri atau copy paste, get key-nya misalnya huruf A dan sininya left. Ini berarti kita akan menjadikan speednya jadi right-nya tetap, tapi di sini jadi negatif speednya. Kemudian save. Setelah itu kembali ke sini. Jadi setelah di save ataupun disimpan, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya dia jatuh, kemudian kita bisa ke kanan, ke kiri, oh sorry, A atau D belum jalan ya, karena memang kecepatannya di sini belum di set ataupun juga belum diatur. Kita coba 5, kemudian diklik di sini ke kiri, oke, bisa, ke kanan, oke, bisa. Kemudian tinggal yang lompat ya, karena lompat di sini membutuhkan bagian yang tentunya terkait dengan sisi studi, maka kita harus lakukan deklarasi terlebih dahulu. Ini kembali. Kita kembali ke script gerak tadi. Di sini sudah ada lompatnya. Kemudian di sini kita buka dulu. Di sini kita definisikan variabel lompat itu sebagai get komponen. Komponen dari digit body. Digit body ruby. Kemudian untuk bagian ini digit body itu sendiri kurung belum kasih titik koma. Karena memang di sini digit body ruby kita gunakan kelas ini, maka kita panggil juga di bagian sini digit body ruby ini dengan objek name-nya lompat. Kita kasih nama lompat objek name-nya, tapi di sini kita ganti jadi for jam aja, for jam. Jadi biar ini terlihat ini kekuatan lompatnya, ini lompatnya. Setelah itu kita kasih kondisi seperti ini. Ini kasih, tapi di sini kita pakai mouse ya. Jadi kalau misalnya mouse atau space atau spasi itu bisa kita gunakan juga. Tapi kalau misalnya mau menggunakan spasi berarti tinggal pakai spasi. Atau kalau misalnya mau pakai mouse kiri atau mouse kanan itu kita juga gunakan mouse 0 untuk klik yang sebelah kiri. Kemudian di sini saya akan coba gunakan yang up ataupun juga ke atas, arah atas ya, putar ke atas. Sini karena memang lompat tadi objeknya kita panggil lompat titik add force, kemudian new vector new vector 2 di mana vector 2
nol, dan juga power jam. Oke, di sini kasih tutup kurung, dan di sini titik koma. Ini kita manfaatkan add force, metode dari add force dengan unit vector 2, 0, dan juga power jam. Di save kita gunakan mouse kiri, masih disimpan ya, loading. Kita jalankan. Oke, klik. Ini power jamnya belum ada, jadi saya coba tambahkan di bagian parameter ini. Speednya juga dari 5, kemudian power jamnya kita coba 10. Ini tergantung memori ya, kadang-kadang kalau kita memorinya baru mulai start komputer itu tinggi lompatannya, tapi kalau misalnya sudah mulai memakan memori biasanya 100 juga nggak tinggi-tinggi. Oke, up. Oh, ini udah bagus. Terus kalau misalnya klik, nah ini cukup tinggi. Dan kalau up ke ini, nah ini belum diatur ya, mau dia pencet berkali-kali berarti dia bisa ke atas. Kemudian selain ke atas tadi kita juga bisa buat terbalik ya. Ini karena memang harusnya ke kanan ke kiri itu ada pergantian seperti flip wajahnya, maka kita akan pindahkan ataupun juga istilahnya seperti balik badan buat di dalam script di bagian gerak. Oke, sini di stop terlebih dahulu. Kita pindah lagi ke gerak. Kita kasih fungsi yang baru, di mana fungsi barunya itu dari bolak-balik ya, maka kita gunakan public. Sorry, ini biar sini public boolean atau bol dari balik badan atau balik saja, nanti kita buat balik badan sebagai metode. Oke, di sini void metode dari balik badan, terus juga terkait dengan balik badan ini tanpa parameter. Oke, kemudian buka sini baliknya, karena di sana tipenya adalah boolean, maka dideklarasikan di sini false terlebih dahulu untuk baliknya. Kemudian vektor 3 dari player ya, player. Nah, nanti kita akan jadikan player ini sebagai objek name, di mana objek name ini dia itu menggunakan transform titik local scale. Jadi kita akan transformasikan skalanya. Oke, di sini player titik x. Jadi skalanya di sini karena x-nya itu tadi adalah misalnya depan atau belakang, maka kita pakai kasih 1 ataupun juga di sini dikasih 1, di mana kita tambahkan perkalian. Dengan adanya perkalian ini menandakan bahwasanya dia bisa berarah ke negatif, baliknya kalau misalnya positif juga sebaliknya. Oke, selanjutnya metode di sini juga merubah atau mentransformasikan local scale dari player. Oke. Jadi ini fungsi balik badan ataupun juga metodenya yang akan dimasukkan dengan proses perpindahan ataupun juga balik badan. Oke. Kita tambahkan lagi di sini selain balik, tambahkan juga integer dari public, integer dari pindah ya, supaya pindah ke kepala ataupun juga tadi badannya atau juga wajahnya ke kanan ke kiri. Kita gunakan di sini kondisi if di sini itu pindah ya, dimana kalau pindahnya lebih besar daripada 0, dengan catatan tadi sini negatif pindahnya. Jadi kalau positif pindah, kalau negatif pindah, kalau lebih besar daripada 0, dan juga yaitu dan syarat lainnya tidak balik atau dia bernilai false baliknya, maka sini balik badan kita panggil fungsinya atau metodenya. Kemudian di sini kasih else if pindah, tinggal di copy. Ini pindah lebih besar atau lebih kecil ya. Nilainya lebih kecil, dan di sini nilai baliknya itu positif, bukan positif, apa namanya, true.
Ini di sini kita lakukan penambahan ketika dia ke arahnya ke kanan, berarti dia akan positif, negatif, pindah. Dia sama dengan 1. Kemudian di sini juga kalau sebaliknya dia akan pindah badan jadi negatif 1. Oke, kita save. Kemudian ini positif, ini juga negatif. Kemudian ini up, lompat, udah oke. Balik badan oke. Selanjutnya jalankan. Ini reload. Oke, ini kita jalankan. Ke kiri oke, ke kanan oke, balik. Jadi balik badannya berfungsi ya. Ini lompat, lompat. Nah, ini cuman lompatnya dia itu tidak sekali ya, dia bisa berkali-kali meskipun dia di atas tanah gitu. Jadi kita akan coba lompatnya itu hanya berdasarkan dari sentuhan ataupun juga ketika menyentuh tanah. Jadi pada set pengecekan kondisinya dia itu tepat di atas tanah baru bisa melompat. Nanti kita akan coba buat tambahkan di bagian ini. Ini keluar dulu, belum bisa di save kalau nggak keluar. Save. Kemudian tadi karena memang mau ada transformasi, kita bisa tambahkan transformasi ke player ini, yaitu keyboard check with empty. Ini kita jadikan cek tanahnya atau sentuh tanah juga boleh. Jadi ketika menyentuh tanah atau juga kondisinya si player ini menyentuh tanah baru bisa lompat. Kemudian di sini jadikan sebelumnya posisinya kita lihat sesuaikan dengan burung ya. Jadi dia ada di bawah burung, sesuai badannya burung. Kemudian nanti kita akan coba cek set dulu, cek di sini. Oke, jadi cek tanah di sini masih di atas ya, nggak menyesuaikan dengan burungnya. Untuk menyesuaikannya kita bisa pindahkan cek tanah ini di bawah player. Kita save, coba kita jalankan. Oke, kita cek di skin. Oke, di sini dia pindah ya ke bawah. Dengan demikian antara player dan juga cek tanah nanti kita akan jadikan parameter untuk bisa lompat di sana. Oke, kembali di sini kita masuk ke scriptnya. Ini ada bolehan balik, kemudian juga kondisi tanah ya. Saya tambahkan langsung di bagian ini. Kemudian untuk yang dimaksudkan tadi kita buat public layer masknya, public layer mask untuk target layer. Oke, layer. Kemudian di sini public transform untuk cek tanah. Oke. Kemudian kita butuh radius public. Untuk radiusnya dia float, radius jangkauan dari antara tanah dengan si layer. Oke, karena di sini ada tambahan target layer, maka kita tambahkan juga itu di bagian lompat ya. Jadi kondisinya tanah itu di bagian lompat di sini kita bisa tambahkan kondisi. Ini tanah, ini tanah sama dengan true atau juga ibaratnya kayak tanah itu kalau true dan juga pindah bebas daripada 0. Satu lagi atau kebanyakan balik badan, kemudian juga sorry ini di bagian lompat tadi, bukan bagian ini, bagian lompat di sini. Oke, kita kasih tanah sama dengan true. Oke, di sini tutup. Ya akan lompatnya sekali ya, sesuai dengan syarat kondisi ini. Kita save. Sedangkan tanah di sini kita deklarasikan sebagai, karena ini tadi boolean nilainya, maka kita deklarasikan sebagai physics 2D. Physics 2D overlap circle. Di sini nilai parameter dari cek tanah, kemudian titik position. Nah, memang posisinya yang menjadi parameter, kemudian juga radiusnya. Radiusnya tadi adalah jangkauan,
kemudian di sini terhadap target masnya atau target layar. Oke, cukup. Ini titik koma. Jadi di sini inisial untuk tanah yang di mana tipe datanya boleh. Hingga nanti ketika di sini true, maka dia bisa lewat. Oke. Ini jalankan. Oke, lompat. Di sini belum dikasih ya parameter dari player, nilai variabel dari jangkauan. Kadang-kadang bisa terdeteksi atau tidak. Di sini kita kasih satu. Oh ya, target layarnya di sini kita kasih efek tanah ke bagian sini. Iya, yang jadi transformnya. Oke, kemudian kita cek ke kiri. Oke, oh ini berarti di set dulu deh. Kembali dulu. Jadi karena belum ada, kita klik di ini aja. Cek tanah. Oke. Terus di sininya add layer. Sini karakter. Kembali ke layer. Kemudian di sini layarnya jadikan karakter. Cuman ini aja, objek ini aja. Kemudian nothing ini dirubah menjadi everything kecuali karakter. Oke. Ini 10, 5, 0. Oke. Ini di save supaya nggak berubah. Dan play. Oke. Nah, ini sudah bisa loncat. Ini loncatnya hanya sekali aja ya. Ini dengan jangkauan tertentu dengan dasar data dari bagian ini. Karena ini dia ada batasannya di 1. Jadi agak jauh ya. Kalau misalnya di sini jangkauannya jadi 0,1 yang terjadi. Ya, jadi hanya sekali aja. Jadi di sini bisa dipindahkan jadi 30 atau 40, 30. Di sini jaraknya jadi lebih jauh. Oke. Jadi tadi di sini bisa kita ganti jadi 30, kemudian di sini jadi 0,1. Kemudian di save atau disimpan. Setelah itu selesai, dicoba lagi. Oke, lompatannya hanya sekali ketika menyentuh tanah. Gak bisa berkali-kali seperti yang tadi ya di sebelumnya ketika belum ada kondisi pendeteksian atau cek tanah terlebih dahulu. Oke, sampai sini kita bisa juga lakukan animasi. Nanti kita bisa baca terlebih dahulu bagian animasi. Cukup lumayan banyak ya kaitannya dengan animasi. Misalnya pergerakan burung yang tadinya mungkin bisa berlari ataupun juga bisa terbang dengan mengepakkan sayap, dan juga animasi kalau misalnya seperti pergerakan tangan, kemudian juga kepala, kemudian juga kaki kanan, kaki kiri. Nanti kita akan bahas insya Allah. Sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.